Pak Taufik Nun Sewu, ini kami dari Guru Penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah, dan di sini saya mohon izin untuk melakukan wawancara bersama Pak Taufik selaku kepala SMA Negeri 9 Semarang. Ini terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan ketika ada permasalahan di sebuah instansi yang Bapak pimpin. Kita mulai, Pak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Taufik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pencurian moral? Kalau secara tidak langsung memang terus terang aja memang tidak kita identifikasi, tapi kalau dilihat dari sisi masalahnya tadi kan ada kasus etika itu kan ya mungkin ada dua permasalahan yang intinya benar semuanya. Kalau bukan moral kan lebih ke cenderung ada salah satu yang tidak benar. Berarti kan kita mungkin lebih condong ke dilema etika, karena dari etika itu kan memang ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti aturannya, kita lakukan eksekusinya berdasarkan apa yang ada di etika itu. Terima kasih. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dari dua kasus yang sama-sama benar, biasanya kita melihat urgensinya atau kepentingannya terhadap sekolah atau misalnya terhadap kualitas ataupun mungkin terhadap kebutuhan sekolah yang sangat urgent, itu yang lebih kita utamakan sih. Jadi kita lebih mengutamakan dari urgennya ya Pak. Jadi kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan untuk mengambil keputusan? Kalau pada kasus-kasus yang seperti yang disampaikan, memang kalau pada yang dilema etika jelas ya, memang jelas kita misalnya kita lakukan itu karena mungkin cenderungnya kan sudah sama benar tadi sudah saya sampaikan, kita pada urgensinya. Jadi mungkin kalau lebih urgent yang pertama ya kita ngikut yang pertama, kalau lebih urgent yang kedua kita ngikut yang kedua. Tapi kalau pada yang disampaikan tadi begini, lebih ke arah langkahnya atau prosedurnya, kita ya basisnya mungkin sudah ada tahapan-tahapan dari yang harus kita lakukan mungkin ya. Tapi kalau permasalahan itu kan sebetulnya kan memang muncul ketika saat itu. Jadi mungkin ya dari awal ya memang sudah kita kawal dan kita selesaikan, mungkin dari step by stepnya sudah kita selesaikan. Ataupun mungkin dengan aturan-aturan yang ada itu mungkin ada petunjuknya juga mungkin. Kalau tahap yang paling awal itu biasanya dimulai dari mana? Kalau tahap dari awal ya nanti kita biasanya ya cenderung ke mengidentifikasi masalah yang pentingnya, atau mengidentifikasi ini masalahnya ke masalah pribadi atau masalah jenis masalahnya salah individual atau misalnya menyeluruh satu sekolah, itu mungkin kita lihat nilai kepentingannya. Masalah individu ya sudah kita selesaikan. Kalau masalah kelompok berarti mungkin urgensinya lebih luas ya. Mungkin juga seperti tadi yang nomor 1 tadi, mungkin kalau misalnya urgensi tadi ya mungkin kepentingan juga. Kepentingan kalau hanya satu orang dibanding orang banyak kan mungkin kita cenderung ya orang banyak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang dilema etika? Yang dilema etika itu ya kita mungkin pengambilan keputusan itu kan sebetulnya kan mungkin juga memerlukan bantuan ya. Bantuan itu kan tidak hanya kepala sekolah saja ya, tapi setelah kita harus berkomunikasi dengan atasan, ataupun mungkin kita juga melibatkan bawahan untuk memberikan masukan-masukan. Jadi ada
ada support yang apa ketika kita pengambilan keputusan ini selalu kita tanyakan, jangan-jangan mungkin kasus ini tidak hanya di sini saja, di sana sudah pernah diselesaikan dan efeknya seperti itu kan memang saling ada informasi-informasi yang mungkin kemudian untuk selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa? Ya ketika kasus-kasus yang berkaitan dengan akan pribadi tapi yang cenderung juga menggiring ke banyak atau kelompok misalnya ya, dan efeknya misalnya kadang-kadang kan satu orang tapi ternyata dampaknya ke banyak orang. Itu kadang-kadang kita mungkin dari melihat sisi kasihan, tapi ini kok juga efeknya ke banyak orang yang terlibat. Itu kadang-kadang kita melihatnya yang secara memang tadi secara global, tetapi juga kadang-kadang ya antara tidak tega dengan itu ya, mungkin harus ada keputusan yang lebih bijak. Berarti dari segi posisi harus netral dulu ya, Pak, tidak memihak ke satu pihak. Oke, kemudian apakah Pak Taufik ini memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus, atau ketika ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat? Ada mungkin dari jangka waktunya? Kalau insya Allah kalau ada kasus langsung kita selesaikan secepat mungkin. Kalau jadwal kan tidak ada, karena ya mungkin kasus itu ya muncul secara alamiah, kalau ada kasus ya langsung kita selesaikan. Mungkin dengan pedoman lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya, kemudian apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Taufik untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus? Yang jelas ya kita komunikasi dengan yang punya kasus, juga kadang-kadang komunikasi dengan teman-teman sejawat mungkin lewat KKS sama-sama yang pernah, ataupun juga tadi yang saya sampaikan belum ada yang harus kita lakukan melalui atasan, ataupun juga kita kerjasama dengan bawahan untuk saling ya support dan informasi atau komunikasi atau intinya kolaborasi lah. Ya, tidak seperti nanti kalau misalnya seperti ini kan tadi salahkan sendiri, tapi sudah ada komunikasi dengan yang lain, sudah ada komunikasi dengan yang lain. Jadi kuncinya di sini adanya komunikasi dan kolaborasi nih Pak, antara Bapak dengan mungkin rekan kerja dan pejabat yang lain. Ini yang terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Pak Taufik dalam mengambil keputusan, kalau dalam pengambilan keputusan atau dalam masalah itu ya ada permasalahan langsung kita selesaikan segera mungkin. Dan tadi yang terakhir tadi ya adanya kolaborasi dan komunikasi yang mungkin memberikan masukan-masukan ataupun informasi-informasi terkait kasus-kasus yang mungkin sudah pernah atau terjadi di tempat yang lain. Jadi itu ada supportnya ya. Jadi butuh pengalaman juga ya Pak untuk menangani kasus-kasus. Dan mungkin kami juga akan belajar banyak hal dari Pak Taufik, terutama dalam mengambil keputusan dalam mengatasi kasus-kasus, karena tentunya di setiap instansi masih banyak terjadi permasalahan dan penanganannya mungkin berbeda-beda. Terima kasih Pak Taufik untuk waktunya dalam wawancaranya, dan terima kasih untuk supportnya kepada kami dalam menyelesaikan tugas CGP ini. Sukses selalu. Amin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini mohon izin, saya Dini Vita dari SMA Negeri 9 Semarang, CGP Angkatan 11 kelas 596. Ini izin untuk melakukan wawancara. Tinggal serang hati. Ya, karena
Menurut kami Bu Win ini di SMA 4 sebagai kepala sekolah yang luar biasa sekali, sehingga kami Jangan dipuji ya. harus banyak belajar tentang Malu. pengambilan keputusan ya. Terima kasih. Ini untuk modul kami kan terkait pengambilan keputusan dilema etika dan kebijakan moral. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti Boleh. silakan. Jadi untuk yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Bu Wiwin itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral di SMA 4? Dilema etika atau rujukan moral. Berarti kalau dilema etika itu benar sama benar. Kalau dilema etika rujukan moral berarti ada yang tidak benar. Bagaimana cara mengidentifikasi? Ya berarti kan memang ada masalah berarti ya. Ada masalah. Kita ada masalah di hadapan, ada masalah. Kita cari dulu masalahnya apa, sumber masalahnya apa, siapa yang menjadikan permasalahan itu. Setelah itu kita identifikasi. Oh ini. Kemudian kita identifikasi juga pihak-pihak mana yang terkait dengan permasalahan tersebut. Setelah kita ketemu pihak-pihak yang terkait, kita mencoba untuk klarifikasi atau tambahin. Sebenarnya permasalahannya apa sih? Dari beberapa pihak yang terkait, kemudian kita bertemu bersama. Kalau saya memang harus mengumpulkan staf atau para wakil untuk mencari solusi, ya kami berdiskusi, kami bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Gitu. Ada tahapan-tahapannya ya. Selama ini bagaimana Bu Wiwin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sama-sama mengandung nilai kebajikan berarti benar sama benar ya. Kalau tadi sama Bu, ya ini saya contohkan terkait dengan pengembangan potensi siswa gitu ya. Ada juga kasus biasanya kalau di PPDB itu juga banyak kasus ya. PPDB mungkin yang jadi panitia seringkali kan kita kalau musim PPDB itu ya banyak orang tua yang berusaha untuk mencari informasi, kemudian kadang-kadang juga ada yang menanyakan barangkali nanti ada bisa istilahnya lewat jalur yang lain. Nah itu juga sebuah dilema bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita ini semua ada regulasinya dan kita biasa setelah itu hanya melaksanakan melaksanakan peraturan yang ada, sehingga ya sekarang memang PPDB itu kan semuanya online, jadi yang offline. Namun namanya orang tua ya kita juga bisa memahami. Orang tua itu kan kalau untuk anak kadang-kadang memang apapun bisa dilakukan. Nah kita bagaimana memahamkan kepada orang tua bahwa memang terkait dengan regulasi yang ada semuanya online, tidak bisa misalnya bahasanya itu dalam tanda petik mungkin kalau ada yang kosong nitip gitu ya, tidak, itu bukan masalah yang mudah. Banyak orang tua yang kadang-kadang memang berbagai kadang marah, kadang dengan muka yang tidak menyenangkan, itu juga menjadi problem bagi kami. Nah itu tantangannya bagaimana memahamkan orang tua. Dilemanya kan itu ya, orang tua juga benar sih kan, orang tua kan tidak tahu, orang tua benar karena ada orang nggak tahu, ternyata aturannya begini, maka kan kita mensosialisasikan dulu aturan regulasi yang ada. Setelah paham, ya kalau kita beri pemahaman orang tuh juga paham, oh iya memang jalurnya ada beberapa jalur yang tidak boleh selain jalur itu, jalur titipan tidak ada, jalur offline tidak ada, jadi akhirnya juga orang tua bisa memahami. Itu juga memang orang tuh benar sih karena memang berupaya mencari informasi yang seakurat mungkin. Tapi kita pun juga harus memahami regulasi yang ada. Kita tidak boleh melanggar regulasi yang ada. Nah, bagaimana solusinya biar kita tidak melanggar regulasi yang ada, tapi juga kita bisa memahamkan orang tua untuk masuk sesuai dengan jalur yang ada di dalam regulasi PPDB. Masalahnya yang berat itu. Ya, itu kan selalu penuh itu banyak ya, benar itu. Perjuangan emosinya juga luar biasa. Gitu. Dan untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Wiwin lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya kami mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, identifikasi permasalahan. Tadi saya sampaikan Pak, identifikasi permasalahan, pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, kita berupaya mencari klarifikasi, penjelasan dari permasalahan itu. Setelah itu kita tahu permasalahannya sesungguhnya, kita mengadakan musyawarah dengan tim atau dengan kalau saya ya dengan dibantu oleh
wakaf untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga harapannya ketika kita menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah yang lain. Ini harus ada kerjasama, komunikasi juga. Oke, kemudian untuk hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilematika, Ya tadi ya dengan kasih musyawarah dengan membuat tim, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, apalagi seorang kepala sekolah itu memang apalagi di era sekarang ini ya, kita perlu bentuk tim yang mensupport untuk berbagai kegiatan, termasuk dalam mengatasi berbagai permasalahan. Karena dengan banyak kepala, insya Allah ide tim yang muncul pun akan semakin banyak, solusi yang terbaik pun akan semakin muncul dari tim kita. Nah, ini kan tadi ada tim-tim khusus gitu untuk membantu Wiwin dalam mengambil keputusan. Apakah tantangannya juga ada? Ya itu tantangannya kan, setiap keputusan tidak bisa memuaskan semua orang ya. Pasti namanya kebijakan keputusan dari sekian ribu bahkan siswa, guru, keputusan atau kebijakan yang kita ambil pastinya tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, bagaimana kita memahamkan kepada pihak-pihak yang tidak puas, itulah tantangannya. Pada akhirnya ada juga pihak yang tidak puas itu akan mengerti ketika memang yang kita ambil itu, ketika kita jadikan sebuah solusi ternyata memang benar dan bermanfaat. Walaupun pada awalnya mereka akan menentang, mereka akan berusaha untuk mengacaukan kegiatan dan sebagainya, tapi ketika nanti kita sudah berupaya tetap mendekati pada pihak-pihak yang tidak menyetujui kebijakan kita tadi dan membuktikan bahwa memang apa yang kita sudah diskusikan, sudah pertimbangkan dengan tim itu semuanya demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan kepala sekolah, bukan demi kepentingan tim, tapi semuanya untuk kepentingan sekolah, terutama untuk kepentingan anak didik. Yang paling penting adalah berpihak pada muridnya. Kemudian dalam mengatasi permasalahan ini, apakah Bu Wiwin memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau langsung diputuskan, langsung diselesaikan? Kalau masalah kan juga datangnya tidak setiap saat, dan kita kan tidak berharap ada masalah juga ya. Jadi maka kami tidak membuat jadwal khusus untuk permasalahan. Tapi kalau evaluasi kegiatan, evaluasi berbagai agenda itu kami adakan secara rutin. Memang setiap ada kegiatan kita langsung adakan evaluasi. Di dalam evaluasi pastinya kan kegiatan ada kadang-kadang ada kendala, itulah yang kita kemudian cari solusinya. Tetapi kalau permasalahan yang tidak rutin ya, permasalahan kan muncul tiba-tiba, yaitu kita tidak mengagendakan secara khusus. Jadi selama bisa langsung diselesaikan langsung diselesaikan. Untuk mengambil keputusan ini, apakah ada faktor yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, kesulitan tim ya, dari kami ada tim dari pakar, tim dari BK, dari orang tua, kolaborasi dengan beberapa pihak ini solid, merasa satu, punya visi-visi yang sama, itulah yang memperkuat kita, yang menjadi aset ya untuk segala kegiatan, termasuk aset dalam menyelesaikan masalah. Jadi solid, kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak itu yang mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Ini luar biasa sekali Bu untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian Bu Wiwin kan sudah menjabat nama sebagai pemimpin SMA 4. Nah di sini jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu kan pasti ada pembelajaran khusus yang bisa diambil, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini apa bisa Bu Wiwin berbagi untuk kami tentang pembelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan? Jadi dalam mengambil keputusan memang harus berhati-hati, karena tadi melibatkan banyak orang termasuk siswa dan harus ada berpihak pada siswa. Maka memang dalam mengambil keputusan kita harus tenang, bisa mengendalikan diri terkait dengan emosi. Satu, ketenangan diri, pengendalian diri, pengendalian emosi. Yang kedua, kolaborasi, kemitraan, banyak kerjasama, menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen. Kuncinya di emosi dan kerjasama. Ini saya sepertinya harus banyak belajar tentang pengendalian emosi Bu. Itu memang teorinya gampang, tapi pelaksanaannya memerlukan jam terbang yang cukup juga sekali, mungkin Mas belum.
belum maksimal dalam mengendalikan emosi. Kadang-kadang masih terbawa emosi, apalagi ketika dari pihak yang bermasalah sedang kompori dan sebagainya, itu kadang emosi kita terbawa. Nah, pada saat emosi itu juga pengalaman juga, ketika emosi kita buat keputusan tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan. Maka dari pengalaman itu yang pertama memang ketika ada masalah jangan terbawa oleh emosi, lalu dalam permasalahan tenangkan diri, kendalikan diri, pikir yang jernih dengan cara juga bekerja sama dengan teman-teman. Bu Lilin, terima kasih untuk berbagi pengalamannya, sharingnya, dan inspirasi serta pembelajaran yang mungkin dari sini kita bisa selalu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon doa dan dukungannya supaya Insya Allah semoga sukses selalu, segera lulus dan sudah jadi kepala sekolah. Teman-teman Bu Lilin ya. Sekian wawancara yang kami lakukan. Kami mohon izin untuk kembali menjalankan tugas. Sama-sama, selamat menjalankan tugas, semoga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan insya Allah. Mohon support dan Sama-sama. Jadi sekian wawancara dari kami untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya dari Guru Penggerak Angkatan 11 Jinivita Rohaitah Wisnuwijaya. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Apakah berkenan itu? Insya Allah sih, sebisanya ya. Iya sih. Ya ini kita mulai ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ani sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Identifikasi masalahnya. Biasanya mempelajari dulu kasus yang ada, kemudian kita simpulkan. Setelah disimpulkan, dengan kesimpulan itu kita bisa gunakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ada yang terkait dengan itu tadi, dilema etika dan kejutan moral. Wah, biasa sekali. Oke, kemudian selama ini bagaimana Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan itu ya, biasanya kita lihat dulu permasalahannya, kemudian kita juga mempertimbangkan apa efek jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu, dan kita juga benar-benar harus mengutamakan apa istilahnya ya, mengutamakan prioritas yang benar-benar mengedepankan uji kebenaran itu. Nah, seperti itu. Banyak. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Langkahnya itu menganalisis dulu, kemudian melihat siapa yang terlibat. Biasanya kan seperti itu ya, siapa yang terlibat. Kita juga mempertimbangkan apa ya fakta yang ada serta melakukan itu yang tadi terkait dengan di depan uji kebenaran. Kalau memang kita jangan sampai itu salah langkah gitu, kita cari yang benar-benar analisis datanya itu benar-benar valid biar kita tidak salah mengambil keputusan. Jadi harus banyak pertimbangan juga. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau efektivitas itu
Efektivitas berarti kita itu harus mempertimbangkan rasa peduli ya, rasa peduli, rasa kasih sayang, dan juga apa istilahnya terkait dengan yang tadi agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan seperti itu. Berat ini. Iya, memang agak berat ya, agak berat karena sangat sulit untuk apa ya istilahnya kita mencari data yang benar-benar valid. Terkadang orang bisa memutarbalikkan fakta kan, dengan pandainya bersilat lidah. Nah kita kan jadinya benar-benar itu untuk analis data itu benar-benar harus kita perhatikan benar. Jangan sampai kita salah melangkah. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya kita benar berpikir positif, kemudian jangan mengedepankan emosi, kemudian juga jangan terpengaruh dengan arahan orang lain. Sekali lagi kita benar-benar harus mencari kebenaran yang sangat valid karena itu hasil untuk mengambil keputusan. Banyak tantangan juga ya Bu ya. Ya karena itu tadi terkait dengan apa ya nasib seseorang ya istilahnya nanti kalau misalkan kita mengambil keputusan salah kita juga nanti akan beban juga beban moral kan itu tadi kan juga saling terkait gitu. Kemudian apakah Bu Ani memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus Bu? Kalau jadwal itu terkait juga kalau permasalahannya itu ringan itu biasanya kita kita selesaikan saat itu juga biar tidak berkepanjangan. Tapi kalau itu kok masalahnya besar ya kita harus membuat jadwal yang sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah disepakati bersama seperti itu karena tergantung ya permasalahannya itu tadi jadi tergantung permasalahan ringan atau besar seperti itu. Jadi terkait kayak peraturan yang ada itu biasanya ada aturan ya kan di sekolah ada SOP ya punya aturan sendiri-sendiri harus begini nah, terkait permasalahannya itu seperti apa. Kalau saya biasanya kalau emang misalkan ada salah satu guru atau siswa yang benar-benar mempunyai sedikit kurang pas dalam tindakan yaitu memang saat itu langsung kita dudukkan, kita panggil, kita ingatkan seperti itu. Jadi langsung gitu loh tergantung tadi permasalahannya ringan atau berat gitu. Apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ani dalam mengambil keputusan? Kalau mengambil keputusan biasanya sih saya juga minta istilahnya sumbang saran ya, minta masukan. Kita juga mencari data info-info yang benar apakah itu benar atau salah. Seperti ya jelas ada salah satu teman yang bisa untuk mempertimbangkan walaupun itu nanti juga tetap masih kita pertimbangkan lagi, kita olah lagi dan kita selidiki dulu kasusnya seperti apa, apakah itu benar atau hanya katanya. Nah itu katanya seperti itu. Konfirmasi lagi. Ya, konfirmasi lagi ya. Biasanya pernah nggak kayak melibatkan yayasan atau selama ini kalau yayasan belum. Kalau saya sebagai kepala sekolah kok misalkan sudah didudukkan, sudah kita tegur, kok masih belum ada istilahnya perkembangan yang menjadi lebih baik, itu baru saya serahkan yayasan. Tapi selama ini alhamdulillah bisa. Karena kepala sekolahnya luar biasa. Ya berusaha untuk bijak seperti itu. Para sekolah andalan. Kemudian ini yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajarannya dapat diambil dari pengalaman Bu Ani untuk mengambil keputusan. Kan sudah lama menjadi kepala sekolah, jadi banyak yang diambil keputusannya. Pengambilan keputusan itu biasanya kan kita bekerja sama dengan tim ya, dengan tim.
kalau misalkan sesuatu kegiatan kita mesti kan membentuk tim. Nah itu juga tim itu juga melibatkan kayak komite, kemudian orang tua wali murid, dan bahkan murid pun kalau memang itu diperlukan ya kita libatkan ya, untuk bisa apa istilahnya mendapatkan kesepakatan bersama tanpa ada orang yang istilahnya dirugikan. Terima kasih untuk wawancaranya kepala sekolah yang luar biasa yang selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih. Semuanya. Semoga juga sukses Amin. untuk CGP-nya selalu diberi kemudahan, kelancaran seperti itu dan sukses ke depannya. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.